Alhamdulillahillazi arsadal uqula illa tauhid wa hadaha wa auduha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarohinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang kami muliakan, yang kami hormati, pimpinan Pondok Pesantren Gontor Nganjuk, para santri-santriwati, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada hari ini kita semua alhamdulillahirabbil alamin masih dalam lindungan nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan kehariban Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, saudara-saudaraku, pertama-tama saya mohon maaf, kami sekeluarga agak terlambat. Saya tadi malam dari Jakarta, beberapa hari ini saya ceramah di Malang dan kemudian Surabaya, pulang ke Jakarta lagi. Dari Jakarta saya tiba di sini tadi malam sudah jam 3. Inilah pekerjaan yang sudah saya lakukan, alhamdulillah sudah kurang lebih 14 tahun. Berkeliling berdakwah, bukan pakai pesawat, saya sendiri yang bawa mobil bersama istri dan anak, menegakkan dinul haq, dinul Islam. Alhamdulillah sampai hari ini sudah ribuan orang-orang kafir yang tadinya tidak beriman kepada Allah, kemudian kami Islamkan memeluk agama yang mulia, dinul haq, dinul Islam. Perjalanan inilah yang mendorong kami untuk membalas bagaimana nikmat kekuasaan Allah melalui hidayah yang Allah berikan. Di Gontor ini sudah beberapa banyak para mu'alaf yang datang memberikan ceramah di tempat ini, termasuk diantaranya Ibu Haja Irene Handoro dan lain sebagainya. Saya kebetulan orang yang bersama keluarga, istri dan 3 orang anak, pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 atau bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan tahun 1427 Hijriah, bersama istri dan 3 orang anak kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan masuk Islam karena mau kawin, bukan masuk Islam karena ikut-ikutan. Alhamdulillahirabbil alamin, kami sekeluarga, saya, istri dan 3 orang anak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah dan melakukan segenap perintah Allah. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti sudah beriman kepada semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar penelitian ilmiah dengan tingkat kecerdasan dan kemampuan untuk memahami 2 kitab, Holy Quran and Holy Bible. 2 kitab yang kami pelajari. Kebetulan saya di agama Kristen dulu adalah sosok
yang mempendetakan para pendeta. Kalau saya berbicara tentang rektor, saya adalah seorang rektor, saya punya bukti. Betapa hebat fitnah orang kafir, maka kita harus melampirkan bukti. Supaya lawan-lawan kita tidak berkutik untuk menyerang kita. Kalau ini adalah pondok pesantren Gontor, berarti dia mengwisudahkan, dia melantik anak-anak santriawati. Di Kristen ada juga sekolah-sekolah Kristen, Semaker, Don Bosco, dan lain sebagainya, frater. Atau apa yang disebut dengan istilah Kristen dalam konteks Protestantisme, ada sekolah yang namanya penabur. Itu termasuk sekolah Kristen. Sama dengan Islam, pesantren, pondok-pondok pesantren. Nah, saya di atasnya lagi, saya mewisudahkan para pendeta. Apa yang melatar belakangi kami sekeluarga? Inilah dokumen saya. Mewisudahkan para pendeta. Lengkap dokumennya. Ini yang saya bawa. Karena saya sudah tahu di kemudian hari pasti orang-orang kafir akan menghina, akan memfitnah. Mereka akan membuat cerita seolah-olah kami tidak mengalami hal itu. Apa dasarnya? Apa tendensinya? Interest kami untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ibu bapak kalau nonton saya ceramah di YouTube, ada kalanya orang berkata bahwa ini ustadz radikal, ustadz yang keras. Bukan yang keras, ini adalah kebenaran. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu adalah agama yang tinggi. Agama Islam itu dalam sistem syariatnya sudah ada sebelum datangnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan hukum-hukum syar'i yang dijalankan oleh umat Islam, itulah yang diamalkan oleh semua nabi. Tapi dalam konteks sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua hukum syariat itu belum sempurna. Lalu secara berangsur-angsur dari setiap generasi para nabi sudah disampaikan, bahkan yang terakhir, nabi yang terakhir dari kalangan Bani Israel mengatakan akan datang min bani ismuhu Ahmad. Akan datang seorang rasul yang bernama Ahmad, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak waktu yang tidak kita tahu. Al-Masih dilahirkan 6 sebelum Masehi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan tahun 571 bulan April. Rentang waktu yang begitu jauh, di luar dari jangkauan logika. Dari mana Muhammad tahu kisah tentang Al-Masih? Karena mereka adalah sama-sama nabi. Di sini menunjukkan bahwa 3.500 tahun setelah Musa pergi, Musa diwafatkan oleh Allah, Bani Israel tidak punya nabi. Lalu datanglah seorang nabi dengan sosok kekuasaan yang membawa mujizat dari Allah, namanya Isa Al-Masih, atau dalam bahasa di kampungnya Yeshua Hamasya, dalam bahasa Hebreu, Ibrani. Datang sosok laki-laki dengan kekuatan Allah, mujizat, sehingga Nabi Isa dalam sejarah dia memimpin masyarakat yang hidupnya penuh dengan ketimpangan sosial, hidupnya penuh dengan sakit penyakit. Murid Nabi Isa tidak bertahan, semuanya dibantai. Terakhir pengikut Nabi Isa tinggal 12, atau dalam studi Islam disebut dengan Al-Hawariyun. 12 murid Nabi Isa inilah 8 orang dieksekusi mati, disalib, kepala di bawah, kaki di atas di Yerusalem. Dan yang tertinggal 4 pemuda yang lari ke dalam gua. Terbitlah kitab Ashabul Kahfi. Dan rentetan sejarah historik inilah kemudian kami mempelajari apakah Muhammad dan Isa mempunyai relevansi, mempunyai hubungan yang kuat. Ternyata Nabi satu-satunya yang mengatakan akan datang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Isa Alaihissalam. Wa idzqala Isa bin Maryam ya bani Israil ini Rasulullah ilaikum musyriqan lima baina yadaya minat Taurat wa muwassisra bi Rasulillah min bani ismuhu Ahmad. Dan ingatlah wa idzqala Isa bin Maryam, ketika Isa anak Maryam berkata, wahai bani Israel, aku adalah Rasulullah, Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Yang tadi saya katakan, Taurat Musa yang diberikan di Bukit Tursina.
tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah disabdakan 3.500 tahun. Ibu bapak bayangkan, dari satu generasi Nabi ke generasi Nabi lainnya jaraknya sampai ratusan ribu tahun. Apa yang diucapkan oleh Nabi A kepada Nabi B pasti terjadi. Tentu beda dengan kita, apalagi pejabat-pejabat kita saat ini. Sebut A, besok berubah B, lusa lagi berubah C. Nah, inilah yang menyebabkan dunia ini tidak pernah aman. Sampai hari ini pun kekacauan masih terjadi. Insya Allah puncaknya nanti pada tanggal 13 Oktober. Kita doakan supaya kita ada pemimpin baru, kita ada presiden baru. Pak Jokowi ini tidak punya kompetensi sebagai seorang leader, tidak punya kompetensi. Saya ini mencetak pemimpin, para pemimpin, cuma di jalan yang salah, di jalan neraka. Tapi saya punya mata untuk melihat, punya kemampuan akademik untuk melihat bahwa seorang sosok pemimpin itu adalah sosok yang memiliki kecerdasan intelektual di atas rata-rata. Beliau bukan seorang intelektual. Beliau hanya dimenangkan oleh beberapa segelintir orang untuk meraih simpati masyarakat. Kebetulan juga 60% masyarakat Indonesia kita ini hidup di bawah garis pendidikan rendah. Ini yang kata Nabi SAW, istatun yadkuluna bisitati. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis suku, kesukuan. Yang ketiga ini, wa ahlurus taqi bil jahli, orang kampung yang bodoh. Nah, di sinilah letak kemenangan Pak Joko Widodo. Dari sejarah 7 presiden belakangan ini, 8 presiden, karena ini sudah periode kedua. 7 presiden dari Soekarno, banyak rintangan, tantangan terkait isu komunis. Presiden Soeharto, masyarakat jelata, merdeka. Akui itu, jangan tidak diakui. Saya ini anak militer, bapak saya tentara. Kami hidup dan dibesarkan dengan gaji tentara. Alhamdulillah, kami sekeluarga mencintai Soeharto sampai hari ini. Orang-orang mencaci maki Pak Harto. Inilah bukti daripada keberadaban Indonesia yang santun dan mulia, bahkan ditakuti oleh dunia karena kekuatan kepimpinan leadership daripada Soeharto. Budayanya dia mampu menguasai, politik Eropa garis bilateral dia menguasai Pak Soeharto. Dan yang kemudian diganti oleh Habibie, Gus Dur, Megawati. Ada tantangan Megawati, aset negara dijual. Nah, ini orang-orang ini. Kemudian datang kepada Susilo Bambang Yudhoyono, hampir seperti Soeharto. Ada tantangan, tapi stabil keamanan. Kondisi masyarakat Indonesia bahagia. Tidak pernah ada politik adu domba di era Susilo Bambang Yudhoyono. Pemimpin yang gagah, pemimpin yang orator, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang piawai, pemimpin yang sabar, pemimpin yang memiliki kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. 11-12 dengan Anies Baswedan. Dialah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masalahnya ada di era SBY sedikit, hampir tidak ada masalah karena masyarakat perutnya terisi sejahtera. Datang pada Joko Widodo, hampir tiap menit ada masalah. Jangan ibu bapak berpikir kita bercerita tentang Nabi hanya aspek vertikal. Bicara tentang Nabi bukan cuma aspek vertikal. Bicara tentang utusan, para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara juga persoalan horizontal. Di zaman dulu tidak ada sistem pemerintahan dunia, yang ada teokrasi, pemerintahan Allah, theos and krator. Pemerintahan krator itu adalah pemerintahan, theos itu adalah Allah atau Tuhan, Rabbul Alamin, pencipta semesta. Kraton itu adalah pemerintahan dalam bahasa sebelah sana. Theos and kraton, pemerintahan Allah. Siapa yang memegang sebagai tampuk kepemimpinan di dunia itu? Ia para nabi.
Makanya sebelum digelar Nabi dan Rasul, mereka disebut dengan hakim-hakim, orang-orang yang mengadili. Turun lagi ke sini, cucu daripada para Nabi, disebut dengan para Nabi, para Rasul. 124.000 Nabi yang diutus oleh Allah, di dalamnya terdapat 25 Rasul. Mereka semua ini gagal dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Allah. 25 Rasul ini gagal mengemban tugas yang diberikan oleh Allah. Lalu diutuslah Rasul yang terakhir, Rasul yang paling muda di akhir zaman, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia menjadi tertib. Siapa ahli di Kristen, pendeta maupun ustadz yang ada di Islam, buktikan kepada saya siapa nabi yang berhasil memimpin umat manusia. Semua nabi gagal. Nabi Isa berakhir dengan kegagalan. Dia tidak disalib. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Posisinya sekarang ada di langit yang keempat bersama dengan Yahya. Nabi Isa tidak dimatikan, tidak disalib. Nabi Isa dilahirkan dengan cara yang spektakuler, tanpa hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Bu, ibu bisa nggak seperti Nabi Isa? Malam tidur, pagi-pagi bangun sudah hamil. Bisa nggak, Bu? Nggak bisa, harus dipompa dulu. Baru dia hamil 9 bulan. Isa dilahirkan dengan cara yang spektakuler. Maryam pun bingung. Bangun pagi perutnya sudah besar. 9 bulan namanya Maryam menahan kandungan, di tengah hinaan, di tengah cercaan, di tengah umpatan, di tengah fitnahan kaum Yahudi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, dan masyarakat yang ada di sekitar Yerusalem, namanya kaum Majusi. Dihina Nabi Isa. Di dalam rahim ibunya dihina, hamil tanpa seorang ayah. Di Israel ada 3 hukum rajam. Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu orang kusta rajam dengan batu, ketemu wanita berzina rajam dengan batu. Pada tahun 6 sebelum Masehi, Isa dilahirkan. Sebelumnya penderitaan yang dialami oleh Maryam, dihina di kampungnya, ditertawai di kampungnya. Bahkan datang seorang tokoh agama, hakim agama yang ada di Yerusalem, namanya Kayafas. Raja pada waktu itu memimpin di Yerusalem, Yehuda adalah Herodes. Sedangkan wali kota yang ada di situ adalah Pontius Pilatus. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, diangkat, dijemput di rumahnya, dibawa ke pengadilan agama. Wahai Maryam, mengaku siapa yang menghamili engkau? Kata Maryam, saya sendiri tidak pernah melakukan, jangankan melakukan hubungan biologis, bersentuhan, memandang wajah laki-laki, saya tidak pernah lihat. Karena dalam sejarah Maryam ini hanya nampak jari-jari tangannya. Maryam hanya nampak jari kakinya, wajahnya tidak pernah nampak. Berarti Maryam menggunakan bukan masker. Percaya semua sama virus ini, innalillahi. Saya sejak dikomandokan ada virus, nggak pernah saya pakai. Mau mati saya atau mau hidup nggak peduli saya. Nggak pernah saya pakai, kena saya denda, dibayar. Allahu Akbar. Nggak pernah saya pakai. Kena denda di jalan, kena di penjara. Nabi-nabi begitu. Menantang kebatilan. Ini ustaz ikut-ikutan, jangan. Jangan lawan kalau yang rezim yang laknatullah begini, rezim yang dibenci oleh Allah. Sudah kelihatan semua keputusannya bertentangan dengan syariat Islam. Walau kita bukan negara Islam, mayoritas bangsa ini adalah Muslim. Keberkahan bangsa ini bergantung kepada umat dan ulama Islam. Lawan. Ustaz malah disuruh di televisi, tolong jangan, harus jaga protokol kesehatan. Masa bi musibatin illa biidnillah. Kalau musibah mau datang, biar antum tutup pakai keronggoni, tetap harus datang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena juga ada imam di masjid saya ceramah di Jakarta. Begitu salam dia begini. Kebetulan juga saya sipai taekwondo, hampir saya lepas juga. Karena bukan dia mau salaman. Begitu dia mimpi balik lagi, saya nggak lihat wajahnya. Begitu dia mimpi sholat, kaget saya. Loh, kok imam ini mimpi sholat?
Suaranya kedengar. Apa yang dia ucapkan? Saya nggak percaya kalau imam ini normal. Saya tahu bahwa orang memimpin sholat itu makhluknya harus bagus. Bacaan Qurannya baik, maka disebut dengan imam masjid, imam rawatib. Karena dia baru belakang menggunakan masker. Rupa-rupanya kena masker. Nah, jadi itu maksud saya. Keputusan Allah mengutus para nabi mempunyai relevansi yang kuat dengan tatanan kehidupan umat manusia yang dipimpinnya. Coba berikan latar belakang sejarah sama saya. Dari semua nabi yang diutus oleh Allah, nabi mana yang sukses? Nggak ada yang sukses. Nabi Ibrahim pun tidak sukses, gagal. Bahkan Ibrahim pernah meminta tanda-tanda dari Allah. Sudah beriman, kelasnya sebagai Abu Anbiya, bapak dari semua orang yang beriman, bapak dari semua nabi. Rasulullah Sayyidul Anbiya, penghulu dari semua nabi. Sudah siang malam beribadah kepada Allah, siang malam dia berdoa kepada Allah, masih ragu, bahkan meminta kepada Allah, tolong ya Allah, berikan saya tanda-tanda mujizat, bangkitkan orang yang sudah mati. Kata Allah, sudah sekian lama engkau beribadah kepada aku Ibrahim, masihkah engkau ragu? Sekarang beginilah Ibrahim, carilah 4 model burung, 4 macam burung, cincang burung-burung itu, letakkan di atas gunung dengan cara terpisah. Dagingnya terpisah, bulunya terpisah, dagingnya dicampur antara 4 makhluk spesies burung itu dan lepaskan di atas gunung. Tak lama kemudian dilakukan oleh Ibrahim, termasuk dalam catatan sejarah itu burung merak, burung merpati, burung gagak, dan ayam jantan. Dicincang oleh Ibrahim, diletakkan di atas bukit. Lalu kata Allah, panggil mereka Ibrahim. Dalam sekejap burung-burung itu datang dengan kekuasaan Allah dalam keadaan utuh. Sekelas Ibrahim masih ragu. Inilah yang diberikan Allah mujizat ini kepada Nabi Isa yang dipalsukan oleh konsep filosofis teologis Kristen. Karena Isa banyak melakukan mujizat, maka mereka bilang Isa ini adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, inilah yang saya ajarkan kepada umat Kristen dulu, innalillahi, dosa bukan main. Yesus adalah juru selamat. Ya Pak, karena ini kan di Jawa, jangan pakai selamat, nggak ngerti nanti. Kenapa saya gunakan kata selamat? Kalau di Islam tidak ada juru selamat, sedangkan selamat belum tentu selamat. Selamat, jangan selamat. Ya, Yesus adalah juru selamat, datang ke dunia dengan cara dilahirkan tanpa proses biologis, mati dan dikuburkan dalam pemerintahan Pontius Pilatus, kemudian disalibkan. Innalillahi. Coba cek di Yerusalem, kalau di mana kuburan Nabi Isa, di mana tempat penyaliban Nabi Isa, nonsen, omong kosong, nggak ada. Kasihan orang Kristen itu. Bahkan umat Islam pun kadang-kala ikut-ikutan kalau perayaan hari Natal, perayaan tasrik musrik. Ada juga di Pulau Jawa ini yang berani murtad dari Islam untuk memeluk agama Kristen. Kemarin saya ceramah di Malang, ada yang lapor ke saya, seorang ustadz. Ustadz, di Malang ini banyak sekali yang murtad. Apa yang menyebabkan orang Islam murtad? Dia bilang tadinya dia dikasih sawah, dia dikasih mobil, dia dikasih motor. Oh begitu. Saya kalau mau cari yang itu, saya nggak usah masuk Islam. Pendeta-pendeta itu digaji dengan gaji yang besar, insentif dari Stuttgart. Kalau Protestan, Jerman. Pastor dijamin oleh Roma Vatikan. Gereja Pantekosta dijamin the Battle in Maastricht, Nederland, Belanda. Apa yang susah di pendeta itu? Kalau cuma finansial. Makanya lihatlah banyak orang-orang yang murtad dari Islam, besok sudah kaya. Coba saja Bapak Ibu, kalau mau kaya, murtad dulu hari ini. Besok kembali lagi. Itu bukan hidayah. Beda dengan kami, laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan.
Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Ke jalan yang lurus sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah memberikan petunjuk, laqad arsalna ayatin, melalui ayat-ayat Allah, mubayyinatin. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi kalau Allah tidak kasih petunjuk kepada orang kafir, insya Allah dia tidak akan beriman kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Yang di ayat depan itu, surat An-Nur tadi. Ansalna ayatin mubayyinatin. Dengan mengkaji isi daripada Al-Quran. Kalau dia orang berkompeten, dia punya kemampuan sains, ilmu pengetahuan di Eropa dan Amerika, makanya ibu bapak jangan heran orang yang masuk Islam itu tanpa ada muslim yang menjelaskan kepada mereka. Mereka punya kemampuan intelektual di atas rata-rata. Keilmuan mereka hubungkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya kalau orang kafir masuk Islam di benua Amerika dan Eropa, alasan mereka selalu adalah karena apa yang mereka tekuni, apa yang mereka pelajari terkait dengan sains dan teknologi yang berhubungan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh. Seorang ahli kandungan, Profesor Dr. Maurice Bucaille. Lagi ahli kandungan Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia tidak menemukan satu ayat, dia tidak menemukan satu surah, dia hanya menemukan satu kata di dalam ayat, dalam surat. Kata apa itu? Kata nutfah, terkait dengan asal-usul penciptaan umat manusia. Laqad khalaqnal insanan min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kata Allah, kami ciptakan manusia dari setetes mani, dari air yang hina, dan kami simpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Maurice Bucaille ini orang Perancis ahli kandungan. Dia terus berpikir, kata nutfah itu adalah setetes air mengandung berjuta-juta sel telur, sperma. Lahirlah saya dan ibu bapak, saudara-saudara. Disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh, fi qararin makin. Dia terus berpikir, bagaimana mungkin Muhammad ini tahu? Dia bertanya, kapan Muhammad pernah kuliah? Fakultas kedokteran, spesialisasi ilmu kandungan. Ada di dalam Quran surah Al-Insan. Ayat 12 kalau nggak salah, dan ayat 13 kalau nggak salah. Kalaupun salah, ada bonus karena bekas kafir yang ucapkan. Asal jangan ibu bapak yang salah. Laqad khalaqnal insana. Ada juga dalam Quran surah Al-Mu'minun. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, mani yang bercampur. Amsyaj naftalihi faj'alnahu sami'an basira. Itu di Quran surah Al-Mu'minun. Yang tadi Al-Insan. Antara satu surah dengan surah yang lain memiliki hubungan yang sangat kuat dan selalu sama. Kalau di Kristen tidak. Matius bilang ke kanan, Markus bilang ke kiri, Yakobus bilang ke kanan, Stefanus bilang ke depan, Paulus bilang ke depan, Tetanus bilang satu ke belakang. Karena kitabnya nama-nama manusia. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Robertus, Sepritus, Capticus. Itu isi kitab Kristen itu. Innalillahi. Itu bukan Injil. Itu adalah konsep kepalsuan buatan otak dan tangan kotor manusia. Ini kitabnya palsu semua. Kenapa orang Kristen fitnah saya lewat internet? Ahok hina ayat Al-Quran cuma satu, di penjara. Atu, ini ratusan ayat, kenapa saya nggak dilapor? Kan begitu. Negara kita negara hukum. Ini ratusan ayat saya pelajari. Jadi yang mengislamkan saya bukan orang Islam, yang mengislamkan saya kebohongan, ketidakbenaran. Bible, Kristen, Old Testament and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Isi the content of Holy Bible
Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Coba cari di Al-Quran kalau ada begini. Ini palsu, ada angkanya, tidak ada kata-katanya. Saya tulis di belakangnya konklusi, kesimpulannya, nabinya tidak sempat menulis karena lagi mudik ke Jombang. Kitab kalau sudah begini, perhatikan anak-anak santri, kalian membawahi kontor ini, orang-orang output kontor ini, orang-orang yang terpercaya di bangsa ini. Contohnya Pak Din Samsudin, output kontor. Pak Hidayat Nur Wahid, output kontor. Pesantren yang paling tua bertahan di tengah tindasan. Jadilah kalian sebagai santri-santriwati yang nantinya bertumbuh dalam pengakuan jujur untuk membela negara dan bangsa, terutama menegakkan dinul haq, dinul Islam. Tunjukkan bahwa saya adalah output kontor. Saya putra terbaik bangsa Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu akan terus berusaha menggerogoti pikiran dan jiwa orang Islam. Makanya jangan heran kalau banyak kaum muslim sekarang ini, di era Joko Widodo ini banyak musim innalillahi, kaum munafik. Bahkan ada yang lain sudah setengah mati jalan, tinggal mau dihitung dengan jari kapan mau meninggal, mau wafat, masih ambisi juga. Dan bukan main-main, itu ulama yang sebenarnya menertibkan dunia ini. Orang yang paling depan menertibkan dunia ini adalah ulama. Hadisnya cukup jelas. Iwamud dunya bi arba'ati asab. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ulama sibuk dengan urusan politik, bahkan jadi politikus. Saya kan tidak pakai masker ini karena ulama itu. Saya tidak pakai masker karena komentar ulama itu. Awal-awal corona saya pakai, saya berkurung diri, karantina wilayah, lockdown. Saya diam di rumah, 3 bulan saya diam di rumah, sampai saya mendapat inspirasi menulis buku judulnya Munafik. Saya masuk Islam 14 tahun, 14 judul buku saya buat. Tiap tahun saya bikin buku. Jadi kalau orang Kristen mau tantang sama saya, tulis 15 judul buku baru imbang. Kebenaran itu bukan di internet, berdebat di internet secara letterlek, bukan ahli. Debatnya debat kusir. Debatnya harus ilmiah. Saya tantang orang Kristen debat di Istora Senayan Jakarta. Dari tiap provinsi 5-10 pendeta. Kita debat. Dan saya tidak butuh umat Islam dampingi. Biar saya sendiri. 1 lembar kertas pun tidak akan saya bawa menghadapi mereka. Kenapa? Karena otak mereka adalah rangkaian motorik yang pernah saya rangkai. Jangankan ente jemaat Kristen, pendetamu saja saya wisuda. Jadi yang masuk Islam ini bukan kaleng-kaleng. Yang masuk Islam ini adalah mbahnya kafir. Dedengkotnya kafir. Kok bilang kafir, Ustaz? Ya memang kafir menurut Allah, bukan menurut saya. Saya hanya menyampaikan. Laqad kafara allazina qalu innallaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Jadi jangan hukum saya. Polisi panggil tuh Al-Quran, sini Al-Quran. Kenapa kau bilang orang Kristen kafir? Saya hanya menyampaikan. Kalau kafir berarti apa, Bu? Kalau kafir sejujurnya menurut Allah adalah apa? Al-Anfal 55. Inna syarrad dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, because sebab mereka tidak mau beriman kepada Allah. Sudah binatang yang paling buruk, klasifikasinya paling buruk. Jangan marah, itu fakta daripada kebenaran firman Allah. Bagaimana dalam praktiknya, betul apa tidak? Dianalisis secara hipotesis, dianalisis, dikaji secara produk kehidupan manusia setiap hari. Oh memang betul, kambing hanya tahunya makan, minum, bersenggama, beranak pinak.
Orang kafir juga begitu, makan minum, bekerja keras, membanting tulang, mencari nafkah, mengejar-ngejar dunia, bersenggama, hamil, melahirkan, tanpa memerintahkan keturunannya sujud menyembah kepada Allah. Padahal Allah perintahkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta semesta. Itu yang dimaksudkan oleh Allah. Dikaji secara analisis praktik kehidupan umat manusia. Orang-orang mukmin adalah yang beruntung. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina hum fil jakatihi fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Apa keberuntungannya? Dijawab oleh Quran surah Al-A'la. Qad aflahal man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hasalafi suhubil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allah, antara satu surah dengan surah lain mempunyai hubungan yang sama. Inilah kitab yang kontekstual, sistematis, teologis, and rasional. Our family never confused our belief, but coming back to the truth. Jadi kami sekeluarga bukan pindah agama, kami sekeluarga kembali kepada fitrah. Begitu masuk Islam, saya memilih jubah dari 4 sahabat: Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Apalagi di zaman begini, rezim laknatullahi begini. Allahu Akbar. Banyak yang memilih jubah Abu Bakar, banyak yang memilih jubahnya Utsman. Saya tetap walking on the right track, menggunakan jubahnya Umar bin Khattab. Berdiri di atas pengakuan yang tegas, menegakkan agama ini sampai titik darah penghabisan. Akan saya perjuangkan agama ini, kendati dalam perjalanan dakwah memiliki banyak tantangan. Saya kemarin ceramah di Malang, saya katakan, ada orang gila di sini, silakan ganggu saya. Ya, silakan. Kebetulan saya waktu masuk Islam itu kan dituduh sama orang Kristen. Itu pendeta gila, jangan percaya. Itu pendeta begini, stres, Yahya Waloni itu, jangan percaya. Jamaah sampaikan ke saya, ini Ustadz. Mereka bilang Ustadz bukan pendeta, Ustadz gila. Ya, saya bukan pendeta karena sekarang sudah Ustadz. Dulu saya di dengkotnya pendeta. Tidak bisa mereka sangkali. Makanya saya bilang kepada teman-teman mualaf, dokumen-dokumen kita jangan sampai hilang. Saya bawa lari. Saya ini yang saya sembunyikan. Pakaian silakan kau bakar. Dasi, jas yang mahal, bakar saja. Karena itu yang membawa kita ke neraka. Dasi kupu-kupu di peti mayat. Amin ya Rabbal. Orang Islam dikuburkan, Masya Allah. Ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah, Pak Kiai dan seluruh santri-santriwan, saya mengikuti seorang pejabat dikuburkan. Tidak main-main kuburannya. Sandiaga Hills, Karawang. Bu, beda dengan di Nganjuk. Di Nganjuk mah satu lubang cuma 200.000. Di sana satu lubang sampai 2M. Bahkan ada yang 100 miliar. Bagi yang kafir-kafir, ini Muslim yang meninggal mantan duta besar di beberapa negara, lama di Jerman. Karena saya ini orang yang dulunya dari Kristen, saya perhatikan di liang kubur. Waktu oma saya meninggal, keluarga saya meninggal, banyak orang Kristen meninggal, bahkan ada pendeta-pendeta yang meninggal. Saya sering menguburkan dulu. Saya berdiri di atas, di depan liang kubur. Jesus resurrection in the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tanah kembali kepada tanah. Saya lempar tanah begini, debu kembali kepada debu. Orang Papua bisik dan samping, Bapak dia punya roh kembali kemana? Apa dia kau situ? Orang Papua bisik dan samping, dia mabuk. Bapak rohnya kembali kemana? Tanah kembali pada tanah,
Debu kembali kepada debu. Ada orang Papua yang mabuk di samping, Bapak rohnya pulang kemana? Dia tahu situ. Karena saya tidak tahu rohnya kemana. Sebagai pendeta, bayangkan itu. Kalau di Islam simpel, di Islam sederhana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang datang dari Allah. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Ruh yang diberikan Allah pulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Inilah ajaran yang rasional, teologis, dan kontekstual. Tinggalkan agama itu. Oh, mas saya pakai semua barang emas orang Kristen itu, Bu, kalau meninggal semua yang dipakai di hidungnya emas, gelang, berlian ditaruh di peti mayat. Nanti sudah Islam saya pikir-pikir. Ini pejabat meninggal dunia, orang kaya. Saya lihat, cuma kain kapan, petinya tidak ikut. Kalau ada bawa peti berarti ada bawa nasi uduk. Kalau bawa peti berarti masih ada bawa bekal. Semua orang Kristen. Orang Kristen itu kalau mati ditanya apa yang dia sukai di dunia. Oh, suka boneka. Bonekanya ditaruh di situ. Apa kesukaannya? Oh, sukanya berlian. Ditaruh berlian di situ. Apa kesukaannya? Oh, sukanya emas. Ditaruh emas di situ. Di samping kepalanya. Baru saya sadar sekarang. Oh iya ya. Kata kiai saya orang Tebuireng, Kiai Haji Komarudin Sofa. Beliau katakan, nanti Pak Yahya 7 langkah orang dari kubur. 7 langkah orang dari kubur, datang 2 makhluk, matanya biru kemerah-merahan, namanya Munkar dan Nakir. Itu akan bertanya. Kalau kepada orang kafir ditanya, nah saya terus berpikir, Masya Allah, berarti waktu oma saya meninggal, orang-orang Kristen meninggal, dia bawa berlian emas. Baru saya tahu, dia mau sogok kepada malaikat Munkar dan Nakir. Orang Islam gak pakai sogok, men. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatan. Nah kalau di Kristen tidak, sudah dijamin katanya. Yesus juru selamat. Nah kalau sudah dijamin, kenapa ke gereja lagi? Katanya sudah dijamin, masih juga ke gereja. Dari atas mimbar sampai ke bawah hari Minggu begini, nggak mandi junub, surga dari mana, Bu? Nggak mandi junub, nggak sunat. Pingsan malaikat di sana nanti. Saya yang paling saya takuti masuk Islam itu cuma itulah pertama kali, sunat. Ini umur sudah 37 tahun. Sekarang umur saya sudah 49. Ini umur 37 tahun 2006. Mau disunat. Malamnya saya berpikir, saya ngomongin istri saya, aduh habis besok ini. Kenapa? Karena istri saya, Bu, tadinya menolak masuk Islam. Biasalah orang Manado kan, rok pendek, baju singlet. Kalau di gereja itu kan, beda dengan ke masjid. Ke masjid sebelum masuk, wanita punya toilet sendiri, berwuduk sendiri, bersuci sendiri, laki-laki sendiri, akhwat ikhwat. Akhwat ikhwat. Ada tempatnya masing-masing. Kalau di Kristen enggak? Rok pendek datang, baju 1 tali, pendetanya hari Minggu begini, cuci mata. Kalau di Islam nggak boleh, makanya saya datang pakai kacamata begini. Pendetanya semimbar, Kristus sangat mengasihi, cuci mata, bagaimana tidak? Yang datang putih badannya, oh roknya pendek, dampingan sama laki-laki, tidak ada saf. Kalau di masjid ada saf perempuan di belakang, ada juga ikhwan di depan laki-laki karena imamnya selalu laki. Nah pada waktu saya, Pak, begitu selesai disunat, sudah disunat, Masya Allah, saya ajak istri saya, ayo Mak, kita sholat subuh. Istri saya katakan, kita baru 3 hari masuk Islam, ente belum tahu apa-apa. Sudahlah, ayo kita sholat subuh. Karena saya tidak bisa berdiri, sakit ini, baru disunat. Ngesot saya ke lantai. Saya minum dulu ya. Jadi kopi nanti lewat. Saya ngesot ke lantai sampai ke depan sajadah. Saya belum tahu bagaimana orang Islam sholat, tapi saya paksakan diri. Saya bilang sama istri saya, yuk kita sholat. Dia tanya, berapa kali Pak? Bukan berapa rakaat, belum tahu istilah Islam.
Dua-dua bekas kafir. Saya bilang begini, karena saya sakit, ente sunatnya tidak terlalu sakit, antum yang jadi imam. Dia tengok kemana Pak? Tengok ke jendela. Jadi pikir saya kiblat itu adalah jendela. Lihat ke jendela, tengok ke jendela. Berapa kali Pak? Mainkan 20 kali. Pak Komarul rupanya intip. Ibu sudah ngos-ngosan itu, surat apa Pak ya? Oh ya, surat subuh Pak. Surat subuh kok sampai 20 kali begitu. Ibu bapak tertawa terbahak-bahak. Menurut Kiai, saya tanya kepada beberapa orang Kiai, apakah saya salah Kiai? Tidak. Pak Yahya benar. Pak Yahya benar. Karena bapak belum tahu innamal a'malu bin niat. Semua amal tergantung niat. Bapak ingin menyembah kepada Allah, caranya belum tahu karena baru masuk Islam. Yang tidak betul itu, rumah di samping masjid, as-salatu khairum minan naum. Ini yang membuat Allah menguji kita dengan menghadirkan pemimpin yang zalim. Diharapkan kepada para generasi backbone output dari kantor ini. Simak baik-baik. Jadilah kalian santri-santriwati yang berguna bagi negara dan bangsa ini, terutama berguna bagi tegaknya Islam di masa datang. Cita-cita para pendahulu kita, founding fathers, kebanyakan adalah ulama-ulama kita. Jangan sampai kafir dan komunis menguasai negara kita. Kekuatan kita bergantung kepada generasi Muslim next time, to the next time, untuk waktu yang akan datang. Kalau negara kita ini sudah runtuh, apa? Islam pasti akan dihilangkan dari muka bumi. Itulah tujuan komunis. Itulah tujuan kafir. Mereka bersekutu membuat orang Islam menjadi munafik. Bahkan yang pakai peci di kepala putih masuk ke dalam gereja hari Minggu, nyanyi lagu gereja. Memang betul-betul ini memang ahli munafik sudah ini. Namanya saja kibulin. Apa itu bahasa Jawa ya Pak? Oh, ngibul itu apa Bu? Ngibul. Kalau bahasa Manado, pamputar balik. Kalau Manado nggak tahu Manado, bahasa Manado pamputar balik. Pamputar balik, suka putar balik. Itu. Kalau bahasa Jawa panggil ngibul, cocok dengan makhraj apa abjad yang pas sekali. Memang sudah disebut. Boleh juga kadal, boleh juga. Ya, tetapi mereka menuduh kita kadal gurun, kadrun. Nggak apa-apa. Kadal melambangkan pejuang, kadal melambangkan petarung, daripada menjadi anjing, penjilat kotoran kafir, pemakan harta orang kafir. Kendati harus membunuh saudara Muslim. Allahu Akbar. Kita bela yang begini. Masjid tidak dijaga, gereja dia jaga. Innalillahi. Saudara Muslim, ustaz dia usir, kiai dia usir. Dengan orang kafir dia bersahabat. Nah, doakan saudara-saudara kita ini supaya kembali kepada fitrah. Jangan munafik terhadap Islam. Saya kalau tidak senang pribadi saya tegur di depan-depan. Dari dulu watak saya begini, keras. Dan saya semua bilang kepada seluruh jamaah di Indonesia, jangan pernah bela perjuangan kami, cukup doa. Dimanapun Ustaz Jahilan istri berada ya Allah, dan anak Ibnu Syawal, lindungi dalam naungan rahmat dan pengasihan-Mu ya Allah, supaya Islam ini tegak, Indonesia ini menjadi baik. Jangan mau kita diadu domba dengan para petugas polisi, tentara. Jangan mau. Saya nonton video beberapa hari ini. Sebagai pemimpin yang betul-betul kaliber, jangan pakai lari Pak Jokowi. Hadapi. Ini kan rekam di YouTube nanti ini. Oh iya, saya tidak pernah takut. Paling kalau di penjara 10 tahun, umur saya 49, keluar baru 59. Justru di penjara saya banyak istirahat, ngapal Quran. Jangan antum masuk penjara karena korupsi. Jangan antum masuk penjara karena menyelewengkan hak-hak masyarakat. Antum masuk penjara karena kebenaran. Maka itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa bi'idnillah. Kalau Allah mengizinkan.
Makanya harus tegak, semua ustaz harus tegas dalam menyampaikan dakwah firman Allah Ta'ala wal hadis. Jangan ada tedek aling-aling, jangan ada kepentingan. Secara manusia saya juga tidak mau datang ke sini jauh dari Jakarta. Tapi karena mengingat kehadiran Bapak Ibu saudara-saudaraku, apalagi anak-anak santri-santriwati, generasi kita yang nanti ke depan. Anak saya bukan di pesantren, Pak. Bukan. Anak saya tidak di pesantren. Ada dokumennya sekarang. Tapi dia juara 1 dai cilik perempuan. Ditanya, Waloni dari mana, nak? Waloni cuma 1, Pak, yang Islam. Saya anaknya Ustadz Yahya. Oh, Ustadz Yahya yang lemah lembut itu? Iya. Anak saya juga iya kan? Umur 8 tahun, perempuan. Kakaknya Ibnu. Tidak boleh menyampaikan ini sebenarnya riak. Tapi saya sampaikan karena kami bangga. Kami dari kafir berprestasi dalam iman Islam. Jangan cuma berprestasi secara akademik, jangan cuma berprestasi secara iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Banyak orang-orang pintar beragama Islam, buta agama, akhirnya berkhianat terhadap agama. Banyak orang Islam yang berpangkat jenderal sekalipun berkhianat dengan Islam. Padahal waktu mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pejabat, mau jadi presiden, meminta bermunajat kepada Allah, pura-pura merayap ke rumah-rumah kiai. Mbah Yai, tolong doakan supaya saya jadi pejabat. Didoakan oleh kiai, ini air, minum. Sukses, lulus jadi pejabat. Begitu jadi pejabat, innalillahi, ngurus agama, benci kepada agamanya Islam, good looking. Untuk menutupi dirinya yang bodoh, buta agama, nggak bisa bahasa Arab, speak Arabic, dia juga nggak bisa baca Quran, maka yang dia serang adalah padahal dia sendiri beragama Allahu Akbar. Ini yang orang kafir tunggu-tunggu, karena kafir tidak pernah berhasil melawan Islam. Cara salah satunya pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam, termasuk itu. Saya bantah tuh kata apa tuh kata good looking. Saya tidak tahu bahasa Inggris, ibu bapak tahu bahasa Inggris, tolong ajarkan saya apa itu good looking. Tapi yang saya tahu dalam bahasa Jawa, 100 the great men in the world is Prophet Muhammad good man number 1. According to Michael Hort. Itu bahasa Jombangnya, bahasa Nganjuknya begitu. Saya itu dengar kata good looking, yang memang orang Islam begitu, good looking. Luar dan dalam, udah pisilmi, apa? Tapi ada 100 kali lipat di atas good looking, dan itu sudah dibawa oleh pemimpin kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Michael Hort, penulis Amerika beragama Katolik Ortodoks, dari catatan 100 the great men in the world, catatan manusia terbaik di dunia, Ahmad bin Abdullah is number 1. Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama. Berarti bukan cuma good looking, the great man harus menjadi manusia yang berprestasi, manusia terbaik di antara manusia yang baik. Kafir berpangkat bupati, Muslim gubernur. Kafir berpangkat gubernur, Muslim presiden. Jangan kafir gubernur, Muslim camat. Mau mengarah ke sana ini situasi, mau mengarah ke sana. Cita-cita orang kafir tahun 2020 Indonesia harus berubah. Memang terjadi. Saya mengikuti konven pendeta di Leiden tahun 94. Sebelum masuk Islam, waktu itu masih pendeta. Konsep mereka tahun 2020 Indonesia harus berubah konsep. Itulah tujuannya. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, dari sekian banyak kiai yang hadir pada saat ini, ulama, nggak ada yang lebih ahli bicara soal strategi kafir kecuali kami, karena kami mengalaminya. Melihat situasi dan kondisi hari-hari ini, coba ibu bapak pergi masuk ke gedung-gedung kementerian. Dulunya di situ kepala bagian ini, bagian itu, Abdullah, Sulaiman, Muhammad, Yunus, Ibrahim. Sekarang antum masuk ke sana, Matius, Robertus, Sepritus, Onesimus, Yohanes, Lukas, Bisul, macam-macam di situ. Sudah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang ada di daerah. Tidak ada jalan lain untuk
menyemangati, membangkitkan kembali giroh keislaman kita. Sejak Jokowi memimpin negara ini, giroh keislaman kita jauh di bawah rata-rata. Bahkan sikap adu domba antar sama Muslim terasa betul. Bayangkan sekelas Pak Maruf Amin saja tumbang. Makanya saya tidak pakai masker, saya ikuti kata Maruf Amin. Kita aja komentator dalam rangka, oh ini kan dalam rangka Nah, saya bukan TikTok, saya suka ngolok dia, Bu. Komentator TV tanya, dalam rangka apa ini, Pak? Oh ini kan dalam rangka konser. Konser apa? Konser dari awal. Awal apa? Awal corona. Di tengah orang masyarakat sedang dihadang oleh PSBB, apa itu? Pembatasan sosial berskala besar. Atau disebut dengan bahasa apa? Physical distance, social distancing. Itu nggak boleh berdekatan. Dia bikin konser, ditanya dengan dalil apa? Ini kan cari dana corona. Oh, cari dana corona. Nah, ini ulama yang model begini. Macan yang tadinya galak di hutan, itu yang menjadi incaran kafir dan munafik. Bukan anak-anaknya, induknya ditangkap. Kehilangan induk. Supaya mudah memahami, saya gambarkan begini. Bu, suamimu pergi nikah dengan perempuan lain. Apa kira-kira respon, tanggapan yang berkecamuk di pikiran dan hati ibu-ibu? Apa? Yang pertama, kesal, kecewa, marah. Apa lagi? Kesal itu masih bagus. Di Malaysia terjadi lompat dari lantai 10 karena suaminya menikah lagi, bunuh diri. Apa lagi yang ketiga? Apa yang ketiga yang sekarang terjadi? Orang ribut-ribut, memikirkan kos hidup to the next time, memikirkan biaya hidup anak-anak sekolah dan kos hidup setiap hari dalam rumah tangga. Ibu-ibu tidak kuat, maka perlu pendamping sebagai ayah. Nah, kalau ayah sudah menikah lagi, bingung ibu-ibu. Itulah kira-kira perasaan, gelombang jiwa yang terjadi dalam kehidupan umat Islam saat ini, ditinggalkan oleh para ulama. Dijadikan ulama ini sebagai singa, sebagai apa itu? Macan di taman wisata, diolok-olok di panggung politik. Apa tadi, Bu? TikTok Korea, K-pop. Saya juga kaget dikirimnya, mah ketawa tapi marah saya. Pak Maruf. Ini yang saya datang ke Gontor berpesan kepada seluruh santri. Tidak menutup kemungkinan ada juga golongan orang yang pernah nyantri di sini yang bersekutu dengan rezim ini. Untuk apa kita berdakwah tidak memberikan pengetahuan kepada umat? Pulang kita tidak membawa apa-apa. Dengan lelah ibu dan bapak meluangkan langkah untuk datang sini menunggu Yahya Waloni. Kita sama-sama berpengetahuan. Pulang dari masjid ini, pulang dari pesantren ini, kita mendapat pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pun mendapat catatan amal barokah dari Allah. Nanti di lain waktu, tunggu ya, saya kasih waktu nanti. Saya akan ada maulud di Surabaya. Bikin maulud Nabi di sini, supaya saya bicara banyak tentang akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keberkahan Rasulullah ketika datang di dunia ini. Saya dan keluarga tidak ada pernah satupun Muslim yang membisikkan Islam benar. Saya di kampung tukang ngolok-ngolok Islam. Saya orang Manado. Satu kampung saya bersama Rocky Gerung. Ya, 3 yang satu kampung dengan saya di Jakarta. Rocky Gerung, 1 di penjara. Habib Bahar Smith. Itu orang Manado, ibunya Manado, bapaknya Arab. Satu kampung. Kami kalau namanya kebenaran, kami maju sampai titik darah penghabisan, tak pernah mundur kan. Kami tidak berpihak kepada NU, kami tidak berpihak kepada Muhammadiyah, kami tidak berpihak kepada Al-Wasliyah, kami tidak berpihak kepada Naqsabandiyah, kami tidak berpihak kepada FPI, kami tidak berpihak kepada Ansor, Banser, apalagi Banseret. Kami adalah Muslim. Orang kunut kami ikutan kunut, karena kunut menurut Mbah Yai NU adalah doa. Orang tidak kunut, kami pun tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus.
Jangan marah sampean. Ini orang baru masuk Islam, jangan marah sampean. Saya kalau disuruh, banyak kali saya mampir di jalan berjamaah subuh. Ustaz Yahya, iya, tolong imam. Nggak mau saya kalau imam sholat subuh. Zuhur atau asar mau saya. Cuma qomat kami tak. Daripada seperti imam pakai masker tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah mam, buka aja tuh masker, tidak ada virus Apalagi duduk di matahari jam 8 pagi begini, mati corona. Saya kalau ditanya kenapa pakai masker, tuh Maruf Amin nggak pakai masker kemarin bikin konser, itu aja jawabannya. Yang kedua juga Joko Widodo pernah katakan, presiden itu apa? Kita berdamai dengan corona. Kata berdamai itu bagaimana filosofisnya? Saya dulu di Papua tugas sebagai pendeta, musuh dengan bapak ibu, tidak bersalam-salaman, tidak bersaut-sautan, tidak tegur sapa. Begitu Islam mempersatukan kita berdamai. Nah begitulah kira-kira, jangan lari-lari, jangan tutup-tutup, buka tuh masker itu. Karena sudah bersahabat dengan corona. Itu corona itu dalam analisis antariksa, ilmu atmosfera, corona itu dari istilah lapisan tipis matahari. Itu senjata biologis yang bocor. Boleh jadi sasaran Cina adalah Amerika dan Indonesia. Kenapa Indonesia? Sumber daya alam diharapkan sampai 7 turunan tidak bakal habis. Makanya dengan cara apa? Dimiskinkan dulu, dimiskinkan. Jangan coba-coba. Indonesia ini adalah negara yang baldatun toibatun warabbun ghafur. Sekelas Aidit saja ketahuan, apalagi cuma ece-ece, innalillahi. Makanya sebagai ustaz kita lawan yang begini. Awas ulama-ulama sudah dikriminalisasi, innalillahi. Jangankan musibah, mati Allah yang tentukan. Amin ya rabbal. Wa ma kana linnafsin an tamuta illa biidznillah. Kita muajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kita muajalah sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Kalau Allah belum tetapkan, politikam-tikam. Saya di tol pernah lihat mobil Honda Jazz disenggol oleh truk, terlipat sampai ke dalam parit. 4 orang dewasa meninggal dunia, ayah dan ibunya. Bayi yang 5 bulan dipungut oleh Polantas dalam keadaan hidup. Saya lihat, ainul yakin. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, bayinya tidak meninggal dunia. Jadi Allah yang menentukan. Biar sudah digilas kontainer, kalau belum saatnya Allah tidak akan mungkin. Tapi antum duduk di rumah pagi-pagi, kalau sudah saatnya datang malaikat maut. Assalamualaikum. Salam Kat, ada apa Is? Udah waktunya ya pulang, Yahya Olon. Kemana? Akhirat. Tunggu dulu, masih ada jadwal di Surabaya. Oh, masih bisa tawar bagi orang beriman. Yang bahaya ini sementara bagi-bagi amplop ini. Bagi amplop di bawah meja di kantor, iya kan? Udah, loloskan saja undang-undang ini. Nih, sekian dari Cina. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Kesimpulan, apa kira-kira Ustadz yang jadi dalam persoalan ini? Persoalannya karena pemimpin-pemimpin kita, pemimpin amatiran, pemimpin yang tidak punya kemampuan menguasai jejak langkah politik di masyarakat dan mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang pemimpin legislatif, pemimpin eksekutif, pemimpin yudikatif masih boleh, yudikatif MPR masih boleh, tapi yang eksekutif dan legislatif inilah otaknya memang kosong. Puan Maharani tidak punya kemampuan politik. Bapak Joko Widodo dimenangkan menjadi presiden hanya karena ujian wa ahlur rustaqi bil jahli, orang-orang kampung yang bodoh. Makanya jamaah jangan mau bodoh. Bodoh dalam artian apa? Bodoh bukan berarti antum tidak berpendidikan. Hidup yang penuh siasat, hidup yang tidak jujur di hadapan Allah, beriman kepada Allah. Banyak orang-orang pintar tapi bodoh. Makanya Ammar bin Ka'ab, Abu Hurairah pernah mendatangi Rasulullah SAW. Ya Habibullah, man alamunasi, ya Rasulullah, kekasih Allah, siapakah orang yang berilmu, siapakah orang yang cerdas, siapakah orang yang pintar? Man alamunasi. Rasul tidak menjawab dulu. Mereka bertanya pertanyaan kedua.
Ya Habibullah, ya Rasulullah. Man ahlul rustaqi. Siapakah yang ahli ibadah? Rasul juga tidak menjawab. Man a'lamun nasi, man ahlul rustaqi. Kemudian ditanya yang ketiga, man abdulun nas. Siapakah orang yang paling utama, pejabat, orang yang terkemuka dalam kompleksitas kehidupan sosial masyarakat? 3 pertanyaan dikantar oleh Rasulullah dengan satu jawaban, al-aqilu, orang yang berakal. Yang bodoh itu gelarnya waktu mau jadi pejabat, insinyur, doktorandus, haji, Ismail, Muslim, MBA, MBU, MBX, MBR. Baru menjabat 1 bulan, bupati Nganjuk ditangkap, wali kota Nganjuk ditangkap oleh KP. Bodoh atau bodoh? Bodoh atau bodoh? Pintar tetapi bodoh, tidak berakal. Kata Rasulullah SAW, tidakkah kalian berdua tahu manusia diciptakan Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa Bila manusia salah akhlak, akalnya kalah dengan keburukan sifatnya, maka manusia 1 tingkat lebih daripada binatang. Apabila akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia 1 tingkat lebih daripada malaikat. Ibu bapak, saudara-saudara, bukan berarti antum tidak berpendidikan tinggal di desa hina. Antum lebih mulia dari malaikat apabila melekat dalam jiwa kita ini konsep tauhid yang kuat, apalagi seorang pejabat. Inilah yang kita harapkan kepada generasi Gontor ini, pesantren Gontor yang ternama Nganjuk ini, agar generasinya berakhlakul karimah dengan tidak melupakan kemampuan akal untuk menjadi pejabat nanti yang berakhlakul karimah sebagaimana kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan kepada ibu bapak. Saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Surabaya. Mohon doa. Ini pekerjaan saya sudah 14 tahun kesana kemari begini. Kesana kemari mondar-mandir hanya untuk menegakkan Islam. 2 tujuan saya: mengokohkan iman saudara Muslim, bersatu wahai Banser, FPI, Ansor, NU, Muhammadiyah. Beberapa hari ini, 4 hari terakhir kita lihat Pak Ketua NU juga, Pak Ketua Muhammadiyah sudah berkomentar terkait dengan rancangan undang-undang cilaka, undang-undang menciptakan tenaga kerja penuh dengan kamuflase, penuh dengan tipu daya, penuh dengan muslihat. Kita doakan supaya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, dalam waktu dekat Allah berkenan, Allah berkehendak, tidak ada satupun yastafuna minan nasi wala yastafuna minallahi. Kata orang Arab, kau bisa bersembunyi di hadapan manusia tapi tidak mampu bersembunyi di hadapan Allah. Jadi saya kira itu ibu bapak, saya akan pamit. Pak Kiai, saya ada membawa buku bagi jamaah yang berminat untuk memilikinya. Ini ada dokumen biodata kami, ada di mobil saya. Saya berikan waktu 10 menit karena saya akan berangkat kembali. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Oh, rupa-rupanya ada interaktif tanya jawab. Tafadhol Mas Kuron. Tapi jangan lama pakai. Surabaya berapa jam dari sini? Kira? 1,5 jam. Nah, bisa 30 jam, 30 menit. Silakan bagi yang bertanya. Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan, hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-14 bagi. Seorang mustaqim yang dipercaya Allah untuk menyebarkan. Usia saya, keislaman saya hari ini 11 Oktober 14 tahun masuk Islam. Keluarga pakai. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Kiai. Satu keluarga kami 14 tahun hari ini karena kami mengucapkan syahadat 11 Oktober tahun 2006. Baik, kami buka dari bagi jamaah yang bertanya. Silakan ibu bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal sampai akhir saya tertarik
Ya. Kebohongannya kitab-kitab yang lalu. Ya. Tapi sekarang Ustaz, Ya. orang-orang Islam masuk non Muslim justru karena juga kebohongan. Ya. Disampaikan surat Al-Baqarah 208 itu tidak mau. Bagaimana solusinya orang-orang Islam mengaku Islam sejak kecil sampai akhir hayat itu belum mengaku Islam secara apa? Baik. Itu yang tertarik yaitu karena kebohongan. Saya ulangi lagi, karena mengapa orang Islam justru tertarik kepada kebohongan, terutama dulu saya sangat kagumi. Ternyata di angkat jadi menteri saya menyesal sekali. Ya. Bahwa seterusnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab dulu ya, saja. Ya, kalau orang Islam masuk apa murtad, itu bukan kajian, bukan dia tidak mampu mengungkap, menguraikan kebenaran agama yang dia yakini kafir itu secara ilmiah. Jadi tujuannya hanya duniawi, perut. Kalau bukan beras 1 liter, Indomie 1 bungkus. Yang tujuannya duniawi. Kalau orang-orang kafir, Pak, banyak yang berjuang masuk Islam, difitnah, bahkan ada yang dibunuh karena meninggalkan kemusyrikan, karena meninggalkan kekafiran, lalu masuk Islam, bahkan ada yang dibunuh, Pak. Bahkan banyak yang dibunuh. Kami pun kalau tidak menghindar dari Sulawesi lari ke Pulau Jawa, habis juga sama mereka. Ya, makanya saya langsung pulang, langsung datang ke Jakarta, tinggal di Jakarta, heterogen. Jadi terkait dengan orang Islam jadi munafik itu yang banyak yang menteri pejabat-pejabat, itu juga duniawi, dan itu adalah cara kafir. Kalau di Kristen ada itu tekniknya, itu dalam Bible Kristen. Cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Nah, jadi dia pura-pura baik, karena ada di kalangan umat Islam yang memuji-muji. Orang Kristen itu bagus loh, tetangga saya kasih kue, kasih makanan, ujung-ujungnya bapak dimurtadkan. Bahkan ada strategi lagi, Bu, mohon maaf Bu ya, kalau ada orang kafir mau menikahi, mohon maaf ya, saya bukan sedikit dapat bea, Pak. Ada anak cucu kita mau dinikahi sama orang kafir, jangan langsung dinikahi, disyahadatkan, jangan dulu. Didiklah dia dulu dengan ajaran-ajaran Islam, minimal 6 bulan, baru kemudian suruh syahadat. Setelah itu ajarkan sholat, karena perintah paling utama dalam Islam, afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kalau masuk Islam tidak sholat bagaimana? Kambing tidak sholat, kafir tidak sholat, karena tidak hafal Al-Fatihah. Nah, kalau ada orang Islam tidak sholat, lebih daripada 2 tadi, kambing dan kafir. Nah, maka saya katakan sudah ribuan. Manado itu kampung saya, beda dengan orang Batak Sumatera Utara. Orang Batak itu Nasution Kristen ada, Nasution Islam ada. Dan mayoritas penduduk Sumatera Utara Batak itu Islam, bukan Kristen. Saya sering ceramah ke sana. Saya ke sana. Bertahun-tahun saya ceramah di Sumatera Utara. Bahkan kebanyakan jadwal saya di sana. Ada satu kampung yang kami bangun, sekarang jadi kampung mualaf. 68 keluarga masuk Islam. Yang membinanya sepupu Ustadz Abdul Somad. Namanya Haji Idris, Panitra Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Itu. Nah, jadi kalau orang masuk Islam itu, Bapak mau tahu, hampir tiap hari orang masuk Islam. Jadi saya nggak percaya kalau ada Ustadz mengatakan orang Jawa banyak yang murtad. Saya nggak percaya, Pak. Nggak percaya. Wong Jawa ini banyak guru-guru, banyak kiai. Ya kalaupun dia murtad itu kesalahan tetangganya, tentang kesalahan gurunya, ustadznya. Kenapa tidak mau layani orang? Inilah kepentingan saya terhadap agama ini. Karena apa? Banyak orang yang kaya di Islam ini tidak mau peduli saudaranya miskin. Oh, kalau di Kristen, masa kita mau kalah sama kafir? Di Kristen, begitu pulang gereja, pendetanya bilang, mana di antara kalian yang tidak punya biaya anak-anak? Dipanggil yang kaya-kaya. Hei, Matius, kau tanggulangi si Yakobus. Kuat sekali Pak persatuan itu. Nah, kenapa kita di Islam 5 kali pergi umroh, 5 kali pergi haji, tetangga sudah mau mati dalam beca? Mohon maaf, jangan tersinggung. Allahu Akbar. Ini ketimpangan sosial ini lebar. Datanglah pendeta, marilah yang letih lesu dan berbeban berat. Sini, ini uang 1 miliar. Sudah, murtad. Gereja tidak tanggung-tanggung Pak keluarkan dana, asal Bapak mau murtad. Kami tidak mau uang haram, iblis setan kami tinggalkan. Kami masuk biar makan singkong tetapi berakidah Islam. Masuk daripada makan roti hamburger dan lain sebagainya. Innalillahi neraka. Menyala-nyala. Allahu Akbar. Ngeri. Ke sudut rokok saja lompat saya. Apalagi api neraka.
Jangan sekali-sekali, Pak, saudara-saudara. Jadi yang kaya-kaya, saya mau sarankan. Ini saja tidak usah jauh-jauh lah. Menteri Agama memusuhi agama Islam. Ini saya bilang cara di mana-mana. Pejabat model begini, yang muda-muda begini, tandai pejabat model begitu. Begitu dia pulang ke kampung, awas. Dia sudah usia 80, sudah usur, sudah mau mampus, dia datang ke masjid. Tendang aja dia sampai terlempar ke pagar masjid. Kau dulu waktu masih tugas munafik terhadap Innalillahi. Kami ini, Bu, Allahu Akbar. Bayangkan kami yang 14 tahun tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Kami berkeliling suami istri, nggak pernah kami sakit karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba tanya Pak Kiai, jam 2 Pak Kiai WA dengan saya, WA. Ustaz di mana? Di hotel sana Pak Kiai. Tapi hotel sana saya nggak mau. Kenapa? Dilarang no smoking. Saya waktu di pendeta tidak merokok karena kalau pendeta merokok tidak lulus. Tapi saya nyantri di Darussalam Masrapura. Kiai saya merokok. Udah kau mainkan itu isap. Kau kalau tidak isap bukan NU kamu, terpaksa isap. Nah, sampai sekarang tidak bisa berhenti. Kadang-kadang panitia tanya, kapan berhenti merokok Ustaz? Nanti sudah masuk di liang kubur. Sudah jangan tanya itu. Ini yang penting, kopi hitam. Rokok bisa ditahan-tahan sedikit, tapi kalau ini jangan coba-coba, tidak ada. Bisa kacau dunia persilakan. Insya Allah ya Pak, jadi gitu. Gak ada orang